Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya minta tanggapan dari Kang Zainul gitu. Soal ini juga viral sekali nih statement dari Kepala Biro Humas Kemenaker Pak Sunardi Manampar Sinaga yang mengatakan bahwa itu bukan potret sulit mencari kerja, tapi tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan. Bagaimana menerjemahkan kalimat itu, Pak? Itu menurut saya komentar yang kurang tepat ya. Karena kok sepertinya melihat orang berdesakan, susah mencari kerja kok sebuah kebanggaan gitu kan. Itu kan bukan prestasi. Itu justru alarm buat kita semuanya, buat pemerintah, buat DPR bahwa kita belum bisa memberikan ya satu kebutuhan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat sehingga masyarakat harus berdesak-desakan. Ya. Kalau lowongan kerja kita ini tersedia dengan baik nggak perlu desak-desakan gitu loh. Bahkan mungkin perusahaan akan proaktif mencari tenaga kerja, bukan tenaga kerja mencari perusahaan gitu. Harusnya begitu. Jadi kalau misalnya ada pejabat negara berstatement seperti itu, kami dari DPR tentu menganggap wah itu ya cukup disesalkan ya. Tidak ada empati dengan kejadian yang terjadi gitu begitu, ya Pak. Gitu. Pak, kalau kemudian sekarang kita tahu tadi datanya sudah digambarkan jelas oleh Mas Timbul bahwa layering pencari kerja ini bukan cuma orang yang tidak bekerja, jadi banyak sekali yang di PHK, lalu kemudian setengah pengangguran dan lain-lain gitu. Kita menghadapi badai di manufaktur PHK kemarin, nah sekarang orang juga deg-degan karena sepertinya badai ini akan masuk ke industri pariwisata, perhotelan. Kita juga tahu bahwa ada efek domino di perhotelan ini. Ada UMKM, ada petani dan pemasok logistik, ada pelaku seni dan budaya. Seperti apa, bagaimana kita bisa mencegah supaya efek dominonya tidak sejauh manufaktur? Ya, kalau sektor tenaga kerja itu kan sektor hilir ya, Mbak Fia. Sektor hulunya itu kan di iklim berusaha ya, iklim ekonomi kita ini. Kalau iklim ekonomi kita baik, iklim usaha kita baik, pasti akan menciptakan situasi penciptaan lapangan kerja yang maksimal gitu. Jadi kita melihatnya nggak bisa hanya dari hilirnya saja, dari hulunya harus kita lihat juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah iklim usaha kita gimana menurut Anda? Nah kalau menurut saya, kalau dari indeks tadi itu, indeks investasi satu tenaga kerja butuh 700 juta untuk investasi tentunya itu terlalu mahal. Bahkan lebih mahal dari program MBG-nya Pak Presiden. Dengan 70 triliun investasi di MBG itu menyerap 250 ribu tenaga kerja loh, langsung loh, pegawai dapurnya loh, belum yang suplai bahan baku ya. Itu kalau kita bikin indeksnya itu satu tenaga kerja di MBG itu butuh 250 juta, sorry. Artinya kan sepertiga dari investasi yang masuk itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengatasi lapangan pekerjaan, angkatan kerja baru kita 3,6 juta itu, kalau kita mau pakai skema APBN model MBG, butuh 800 T, semua terserap tenaga kerja kita. Ya kan? Sementara APBN kita 3,6 T. Apakah kemudian proyek MBG ya kan? Itu mampu memberikan peluang para pencari kerja ini untuk masuk, menurut Anda ada sirkulasi ekonomi yang bisa berjalan? Itu kan MBG itu kan menciptakan new emerging market kan, pasar baru. Di mana satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat. Dan di dapur itu sendiri ada 47 orang pegawai baru yang direkrut sebagai pekerja dapur. Dari dapurnya saja, belum suplai bahan bakunya ya, belum ekonomi dari masyarakat yang menyiapkan bahan baku dan segala macamnya. Dari itu saja sudah terlihat 70 T menyerap 250 ribu tenaga kerja. Nah ini bisa kelihatannya kapan Pak efek itu terjadi? Loh, kalau sekarang yang 5.000 dapur disiapkan sudah ready dan sekarang sedang running ya. Maksudnya begini, ini salah satu contoh gitu loh, bahwa sebetulnya intervensi pemerintah itu kalau tepat bisa menyerap dengan program padat karya banyak tenaga kerja. Itu bisa selesai, nggak sampai 1.000 triliun selesai itu 3,6 juta itu selesai dengan 1.000 triliun itu. Yang 2.000 sekian buat bangun infrastruktur segala macamnya, tapi yang 1.000 T untuk insentif mengatasi badai PHK ini misalnya gitu. Bisa menurut Anda Pak Timbul? Ya secara teorinya memang kan pertumbuhan ekonomi salah satunya disumbang oleh government expenditure kan. Tapi kan sekarang juga ada Impres 1, ada proses efisiensi. Nah itu yang menyasar tadi pariwisata. Ya bahwa para PNS dan sebagainya rapatnya nggak usah di hotel dan sebagainya dan mewah dan sebagainya. Nah walaupun sekarang ada insentif nih, tiket di diskon dan sebagainya, kan itu masih memang mendorong tuh. Nah, cuma kembali menjadi pertanyaan kan memang adalah kita juga kan menyiapkan lapangan kerja itu yang memang lapangan kerja yang layak, yang memang berkelanjutan. Nah, sekarang pembukaan dengan MBG, ya memang dibuka, tapi kan juga memang yang tumbuh ini sangat besar. Nah, berapa yang bisa diciptakan oleh pemerintah? Proyek MBG itu. Nah, MBG itu kan sekarang juga apakah memang kan di beberapa daerah juga ada moratorium dan juga kemudian nanti diuji nih
Bagaimana juga nanti pembukaan lapangan kerja itu berkelanjutan atau tidak. Yang kita berharapkan berkelanjutan. Nah, tetapi kembali gini, bahwa yang lebih sistemik itu kan adalah di industri ya. Manufaktur. Kalau di lapangan kerja itu kan yang membuka lapangan paling besar kan adalah pertanian, ya. Perdagangan, pengolahan itu 3 besar tuh. Yang memang juga harus itu yang diperkuat. Nah, misalnya kalau memang sistemik itu ya agribisnis itu pertanian. Nah, tapi kalau kita lihat kita baca laporannya Pak Menkes, Pak Penaker juga pengolahan ini kan turun nih. Ada beberapa yang PHK dan sebagainya. Demikian juga perdagangan. Perdagangan itu kan nanti terkait dengan daya beli masyarakatnya. Kalau kita perhatikan konsumsi masyarakat itu kan turun. Betul. Ya. Nah, ini kan kembali ketika nanti pariwisata dan sebagainya. Mengenai MBG kita harapkan. Cuma kan menjadi masalah kan tadi keberlanjutannya dan bagaimana nanti dengan misalnya ada proses pengupahannya dan sebagainya. Nah, tetapi memang jadi itu bukan satu-satunya solusi. Itu contoh. Tidak semudah itu juga. Kita tetap mengharapkan adanya buka investasi, lapangan pekerjaan di 3 sektor utama yang tadi Pak Timbul katakan. Gitu nah, itu yang memang kalau dalam laporannya Pak Menaker juga kan yang potensi itu kan juga makan minum dan sebagainya ya. Dan kemudian juga farmasi dan sebagainya itu. Nah, ini perkuat aja yang memang potensi-potensi. Kalau kayak tekstil itu sudah menurun gitu ya, alas kaki gitu ya. Nah, jadi pemerintah sebenarnya bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana yang bisa tumbuh, yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak, yang padat karya gitu ya. Nah, tetapi kembali kan persoalannya kan adalah bagaimana keberanian pemerintah juga untuk memberikan insentif, bagaimana juga memberikan subsidi energi, bagaimana suku bunga. Ini juga kan tinggi. Net interest margin kita tinggi loh. Nah, ini kalau bisa diturunkan. Diturunkan. Itu kan cita-cita akan mengundang minimal membuat investor tertarik untuk membuka pekerjaan. Betul. Oke, Pak Timbul mohon maaf saya harus jeda. Kita harus jeda, pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi, termasuk solusi jangka pendeknya apa ketika menunggu investasi itu kan jangka panjang. Intinya para pencari kerja juga mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi hari ini. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.